Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan muatan IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Lihatlah di hadapan kalian. Ya, ini ada peta Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik, sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Posisi geografis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra itu adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benuanya adalah benua Asia dan benua Australia. Oleh karena itu, Indonesia disebut pada posisi silang. Letak Indonesia ada letak geografis yang pertama, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, jadi tadi letak geografis Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Dan ada juga disebut dengan letak astronomis. Letak astronomis adalah letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Sekarang kita akan membahas letak astronomis Indonesia. Di hadapan kalian ada peta Indonesia. Nah, yang disebut dengan garis bujur adalah yang ini, lihat garis merah ini. Nah, ini disebut dengan garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Ya, ini garis bujur yang ini. Nah, yang menghubungkan dari utara ke selatan. Ini disebut dengan garis bujur. Garis bujur Indonesia di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Kita bisa lihat di sini, di ujungnya Indonesia ini terletak pada 95 derajat bujur timur. Ya, bisa kalian lihat di sini. Dan sampai dengan 141 bujur timur. Nah, di sini batasnya Indonesia sampai di sini nih, yang ibu tandai dengan garis berwarna oranye. Nah, di sini adalah 141 derajat bujur timur. Kemudian, garis yang ini, lihat panah yang ini, disebut dengan garis lintang, yaitu garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Ya, yang ini adalah garis lintang yang membelah bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Garis lintang Indonesia di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Bisa kalian lihat di sini titiknya bisa kita tentukan adalah 6 derajat lintang utara, ya. Bisa kalian lihat di sini hingga 11 derajat lintang selatan. Nah, di sini di Kupang atau di Nusa Tenggara Timur ini ada di 11 derajat lintang selatan. Nah, yang garis oranye yang bawah ini. Jadi ini ya letak astronomis Indonesia, yaitu di antara 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Penduduk Indonesia tersebar dari Sabang hingga Merauke. Begitu banyak suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira apa yang sedang dilakukan warga pada gambar ya? Ya, pada gambar warga sedang melakukan kerja bakti. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN.
Di gambar, tampak masyarakat yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan juga kenyamanan semua warga di kampung. Kegiatan mereka mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Kegiatan gotong royong seperti pada gambar dilakukan secara bersama-sama agar terasa lebih ringan dan juga lebih cepat selesainya. Berikut ini beberapa contoh kegiatan gotong royong di dalam masyarakat. Contohnya membersihkan selokan yang pertama, kemudian contoh berikutnya membersihkan desa. Kemudian bisa membangun jembatan dan kegiatan menanam tanaman di desa. Masih banyak lagi contoh kegiatan gotong royong yang lainnya. Yang ini hanya beberapa saja ya yang Ibu contohkan. Kebersamaan dalam kegiatan gotong royong mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Berikut ini adalah makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Kemudian, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Kegiatan gotong royong mengandung nilai persatuan. Nilai persatuan dan kesatuan tampak dengan adanya sikap toleran antar warga masyarakat dan terjalinnya rasa kekeluargaan yang semakin erat. Kalian sebagai generasi penerus, tugasnya adalah meneruskan semangat gotong royong di dalam lingkungan masyarakat. Bisa ya? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ini adalah gambar iklan. Namun, yang di hadapan kalian ini adalah iklan layanan masyarakat. Masih ingatkah kamu dengan iklan layanan masyarakat? Sekarang kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan-pesan sosial. Berikut ini adalah ciri-ciri dari iklan layanan masyarakat. Yang pertama, iklannya tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan. Kemudian, iklannya ini bersifat umum dan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat. Seperti contoh yang tadi telah kalian lihat ya, iklan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tema 9, subtema 1, pembelajaran keempat. Mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan IPS. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Amatilah gambar tersebut dengan baik. Menurutmu, apakah Indonesia memiliki kenampakan alam seperti gambar yang ada di hadapanmu ini? Ya, Indonesia memiliki kenampakan alam seperti pada gambar. Indonesia memiliki dataran tinggi, memiliki pantai, memiliki perkotaan, dan juga memiliki dataran rendah. Kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, kenampakan alam wilayah daratan, yang contohnya seperti gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Kemudian, kenampakan alam wilayah perairan, contohnya sungai, danau, dan laut. Sekarang kalian perhatikan, berikut ini adalah kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama adalah gunung.
Gunung merupakan kenampakan alam yang terletak pada ketinggian 600 meter atau lebih di atas permukaan laut. Kemudian pegunungan. Pegunungan merupakan deretan dari gunung. Kemudian ada dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ada juga dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian, pantai. Pantai adalah batas wilayah antara daratan dan laut. Berikutnya adalah kenampakan alam wilayah perairan. Contohnya, sungai. Sungai adalah aliran air tawar di permukaan bumi yang bermuara di laut. Kemudian, danau. Danau adalah cekungan luas di daratan yang terisi oleh air. Dan laut. Laut adalah kawasan perairan asin yang membagi daratan menjadi benua-benua serta pulau-pulau. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi yang dilakukan manusia yaitu adaptasi dalam jenis mata pencarian utama. Mata pencarian utama penduduk dataran tinggi dengan penduduk dataran rendah tentu saja berbeda. Kemudian, adaptasi yang berikutnya adalah makanan. Makanan di tiap-tiap wilayah atau di tiap-tiap lingkungan tempat tinggal itu berbeda-beda. Kemudian jenis tempat tinggal. Berikutnya juga pakaian yang dikenakan. Pada peralatan rumah tangga dan juga teknologi. Meskipun alam dan kenampakan alam daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Sekarang kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian ini. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar? Ya, ketika sekolah berjalan dengan normal, kalian mungkin pernah melaksanakan kegiatan seperti pada gambar ini. Gambar ini merupakan contoh kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan sekolah. Gotong royong dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Sikap ini dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Lalu, apa ya manfaat dari menjaga persatuan dan kesatuan? Ya, manfaatnya adalah dapat menumbuhkan sikap saling menghargai. Kemudian, menghindari perselisihan dan permusuhan. Berikutnya, menjalin kerjasama antar warga. Menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat, dan membiasakan saling membantu atau tolong-menolong. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.